Baik, selamat pagi. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban ujian tengah semester saya. Perkenalkan, nama saya Victorinus Depensan, NIM 1910416858, kelas A1 pagi, mata kuliah perilaku konsumen, dosen pembina Adi Mursalin, SE MM, CPHCM. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Jawab saya, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan perilaku konsumen. Merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Karakteristik kepribadian konsumen: yang pertama, usia dan tahapan siklus hidup. Yang kedua, orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Yang ketiga, pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Yang keempat, pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Kepribadian dan konsep diri, gaya hidup dan nilai. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen, involvement, dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Jawab, keterlibatan konsumen merupakan variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan beli yang dilakukan konsumen. Hal-hal juga terkait dengan aspek pemasaran lainnya, seperti pencarian informasi, resiko, merek periklanan, dan segmentasi. Soal yang ketiga, coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Jawab, menjelaskan bahwa high involvement produk merupakan produk yang mana konsumen mempertimbangkan dan mengidentifikasi pentingnya suatu produk. Sedangkan low involvement produk merupakan produk yang mana konsumen tidak mempertimbangkan dan tidak mengidentifikasi pentingnya suatu produk. Soal yang keempat, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk memengaruhi keputusan Anda membeli suatu produk. Jawab, persepsi konsumen terhadap suatu produk akan menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan pilihan produk mana yang akan dibeli. Contoh, seperti brand sepatu Adidas yang sudah terkenal, pasti konsumen akan membelinya walaupun konsumen tahu harga sepatu itu mahal, karena konsumen sudah percaya brand tersebut. Jika persepsi tersebut tinggi, maka konsumen akan tertarik dan mengevaluasi masukan informasi yang mereka dapat mengenai barang tersebut untuk
kemudian membelinya. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Jawab, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh seperti mengikuti gaya hidup membeli produk yang cukup mahal seperti HP iPhone, barang-barang mahal merek Supreme. Soal yang ke-6, coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Jawab, hubungannya seperti konsumen percaya bahwa produk tersebut sangat bagus karena sudah banyak yang membuktikannya. Konsumen akan bersikap bahwa produk itu bagus, jadi konsumen akan berperilaku untuk membeli produk tersebut. Soal ke-7, coba saudara tonton 3 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori, persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Jawab, iklan yang pertama ada iklan mie sedap yang saya tonton, kemudian ada iklan telur angin dan iklan kecap bango. Iklan itu saya sangat sering melihat iklan itu dan percaya terhadap barang-barang yang mereka jual, dikarenakan produk yang mereka jual sudah lama ada di pasar dan sudah sampai diekspor di luar negeri. Nomor 8, coba Anda tunjukkan satu iklan ke 3 orang teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan apakah mereka mempunyai niat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli atau jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Jawab, persepsi teman saya tunjukkan iklan aplikasi Shopee COD kepada teman saya, dan teman saya berminat untuk membeli barang di aplikasi Shopee dikarenakan menggunakan sistem COD yang dimana barang sampai baru bayar tanpa harus bayar dulu, sehingga membuat teman saya tidak ragu untuk berbelanja di aplikasi Shopee COD. Baik, soal yang ke-9, apa yang diusulkan oleh Daniel Keynes mengenai fungsi dari sikap konsumen? Jawab, Daniel Keynes mengemukakan 4 fungsi dan sikap. Yang pertama ada fungsi utilitarian, yang kedua ada fungsi mempertahankan ego, yang ketiga fungsi ekspresi nilai, keempat fungsi pengetahuan. Keempat fungsi tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk atau jasa. Soal yang ke-10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen? Jawab, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk atau jasa. Menurut Angel, Blackwell, dan Miniard, membagi pengetahuan konsumen ke dalam 3 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Soal yang ke-11, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan home improvement dan dalam membelinya, dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan home improvement. Jawab, barang pertama adalah laptop. Awalnya kami melihat review melalui YouTube
dan merasa cocok dengan apa yang diinginkan, dan kami pun membeli laptop tersebut. Barang yang kedua adalah motor. Kami melihat iklan di televisi dan tertarik terhadap motor tersebut. Kami pun mendatangi dealer motor tersebut dan membelinya. Barang yang ketiga, handphone. Awalnya kami melihat iklan handphone tersebut di televisi, dan secara kebetulan HP kami pun rusak dan harus diganti yang baru. Maka kami pun membeli HP tersebut secara langsung datang di toko handphone tersebut. Barang keempat, kulkas. Kami mencari informasi tentang kulkas di Google dan mendapatkan kulkas yang pas. Kemudian kami langsung datang di toko elektronik untuk membeli kulkas tersebut. Barang yang kelima, lemari. Kami secara langsung datang ke toko untuk melihat lemari yang bagus dan rasa cocok, kami pun langsung membelinya. Pertanyaan ke-12, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai I-Gen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Jawab, menurut saya, generasi Z saat membeli suatu produk adalah mereka yang terkenal dengan karakter paling progresif dan open-minded, dan menyukai perbedaan sebuah inovasi dan terobosan baru. Ini dikarenakan mereka tergolong internet expert yang menuntut segala sesuatunya serba cepat, dan sifatnya itulah jika kita sebagai pemasar bisa melihat peluang, bagaimana cara kita menjual produk agar mereka tertarik dengan produk kita. Ada 3 tips menurut saya hal yang penting kita terapkan untuk melihat peluang itu, yaitu yang pertama, the priority is your brand story. Bagi Gen Z, cerita di balik sebuah brand bisa menjadi kampanye promosi yang efektif. Posisikan mereka sebagai bagian dari brand Anda dengan berupaya terbuka menceritakan bagaimana produk dibuat, sumber bahan yang digunakan, serta bagaimana kultur yang diterapkan pada para karyawannya. Generasi Z hanya membutuhkan lebih banyak bukti jika memang suatu brand adalah yang terbaik. Yang kedua, don't trick them. Gen Z lebih tertarik pada sesuatu yang real, tidak muluk-muluk, dan mereka juga tidak mudah tertipu. Dari Gen Z lebih menyukai iklan yang menunjukkan perilaku talent dalam situasi yang nyata, alih-alih menggunakan selebriti. Gen Z lebih tertarik melihat influencer di sosial media saat mempromosikan suatu brand. Real people ini yang mereka anggap dapat merepresentasikan pengalaman yang nyata saat menggunakan brand tertentu. Mereka tumbuh pada era di mana informasi tersebut tanpa batas, sehingga saling tukar-menukar informasi menjadi salah satu kegiatan pemasaran yang biasa dilakukan. Yang ketiga, not quantity but quality that matter. Gen Z yang cenderung kritis membuat mereka lebih selektif dan mempercayakan riset untuk meyakinkan perilaku atau keputusan pembelian terhadap suatu produk. Lebih dari itu, sebanyak 85% dari generasi Z menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi mengenai produk atau brand terbaru, serta sebanyak 32 generasi Z menonton video online YouTube minimal 1 jam per hari, juga untuk mendapatkan informasi terkini. Baiklah, soal yang ke-13. Nilai yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dalam konsumsinya.
Yang pertama, perubahan teknologi, masyarakat, dan perubahan sikap dan budaya. Yang kedua, karena seiring perkembangan dan zaman banyak yang berubah. Yang ketiga, mulai dari ditemukannya teknologi, budaya yang sudah mulai dilupakan dan masyarakat terus berubah. Yang keempat, dapat menghilangkan budaya. Banyak yang peduli pada gadget dan karena faktor berkembangnya zaman. Soal yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Jawab, tugas yang pertama membuat kesimpulan dari materi perilaku konsumen. Tugas yang kedua, meringkas materi dari perilaku konsumen dan membuat persepsi hing improvement dan low improvement, dan semua tugas direcord dan diupload di YouTube, kemudian linknya dibagikan di grup WhatsApp dan Facebook perilaku konsumen. Baiklah, sekian jawaban ujian tengah semester perilaku konsumen dari saya ucapkan terima kasih.